Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apakah benar Anda saudara Ruli? Iya, benar, Pak. Baiklah, nama saya Adin Firman Firdaus. Saya adalah Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaan ini. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Bagaimana kabar Anda, Ruli? Sangat baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Saya juga baik. Ya, Ruli, apakah Anda tahu apa yang akan kita lakukan? Iya, Pak. Saya menerima telepon untuk mengikuti sesi interview, Pak. Sesi interview pekerjaan dari perusahaan ini 3 hari yang lalu. Sekarang saya di sini untuk mengikuti wawancara kerja dengan Bapak. Baiklah, dapatkah Anda menceritakan tentang diri Anda? Nama saya Ruli Hidayatullah Faizal, Pak. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya sedang menempuh semester 5, Pak. Sebelumnya saya memiliki pengalaman freelance front bagian web, khususnya bidang front end selama 3 bulan, Pak, satu project. Oke, baiklah, sebutkan skill set yang kamu punya. Untuk skill set di bagian saya untuk full stack saya bisa, Pak, tapi fokusnya saya ahlinya gitu di bagian front end, Pak. Untuk khusus bagian front end saya uh, memil- uh, bisa memakai bahasa pemrograman JavaScript, Pak, HTML, CSS. Kemudian untuk frameworknya React sama Next.js. Untuk bagian backendnya saya bisa, Pak, tapi cuma sekedar tahu konsepnya aja, seperti database dengan menggunakan MySQL, Supabase, atau dengan framework backend seperti Express, Pak. Tapi saya cuma fokus bagian front end. Oke. Apa yang membuat Anda memilih front end dibanding dengan back end? Pertama-tama saya memilih front end karena untuk menjadi seorang back end saya sempat ngobrol sesama programming bagian full stack, Pak. Katanya harus memulai dengan front end dulu. Soalnya bagian back end harus memiliki jam terbang yang lumayan banyak. Nggak bisa otodidak gitu, Pak. Jadi saya memilih front end dev karena saya juga salah satunya juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam merancang antarmuka pengguna yang menarik dan responsif, Pak. Saya juga menikmati proses mengubah desain grafis yang menjadi kode fungsional dan dapat diakses oleh pengguna. Selain itu, Pak, saya juga menemukan kepuasan dalam menghadirkan pengalaman pengguna yang baik dan interaktif baik melalui pengembangan front end, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Coba sebutkan tipe error yang Anda punya. Saya memiliki pengalaman dalam menangani proyek kecil-kecilan, Pak. Dalam proyek yang saya buat, pengalaman saya terdapat 5 error, Pak. Yang pertama tipe error. Tipe error ini terjadi ketika kesalahan dalam tipe data, misalnya mencoba menggunakan metode yang tidak didefinisikan untuk suatu tipe data, Pak. Yang kedua, sintak error. Sintak error ini muncul ketika terdapat kesalahan dalam penulisan sintaks kode. Yang ketiga, reference error, yaitu ketika terjadi mencoba menggunakan variabel yang belum dideklarasikan. Yang keempat, network error. Biasanya masalah ini terjadi pada saat pengambilan data dari server atau berurusan dengan jaringan. Yang kelima, dump exception, yaitu terjadi ketika ada kesalahan dalam memanipulasi dokumen objek model atau yang disebut dengan DOM, Pak. Mungkin itu, Pak. Coba jelaskan komponen
dari life cycle di React? Dalam pemahaman saya tentang konsep life cycle, Pak, komponen life cycle, terutama dalam React, memiliki siklus hidup yang terdiri 3 fase, Pak. Yang pertama, mounting, updating, atau unmounting. Yang mounting, menurut saya dimulai dengan pembuatan tahap komponen dan ditambahkan ke DOM. Tahapan ini melibatkan metode seperti constructor, render, dan komponen daemon. Yang kedua, updating, yaitu terjadi ketika komponen diperbarui atau menerima pembaruan prompt. Tahapan ini juga melibatkan metode seperti komponen update, render, dan komponen date update. Yang ketiga, unmounting, yaitu terjadi ketika ada komponen yang dihapus dari DOM, Pak. Tahapan ini juga melibatkan metode komponen will unmount. Mungkin dalam analogi simpelnya, Pak, siklus hidup dalam komponen life cycle ini diibaratkan seperti siklus hidup yang memberikan kita kontrol penuh atas logika dan perilaku komponen pada setiap tahapnya, Pak. Mungkin itu, Pak. Kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Pertama, skill yang sesuai di rekrutmennya saya bisa, Pak. Yang kedua, saya juga tertarik di perusahaan ini berkecimpung di dalam dunia teknologi, Pak. Oleh karena itu, saya juga menghargai visi dan misi perusahaan dalam memberikan solusi teknologi dalam teknologi yang inovatif. Kemudian saya telah melihat proyek-proyek yang terdahulu yang dikerjakan perusahaan ini dan saya terkesan dengan fokusnya pada pengalaman yang unggul dan desain termuka yang dibuat. Saya juga yakin, Pak, bahwa keterampilan dan pengalaman saya dalam pengembangan front-end dapat berkontribusi secara positif untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Selain itu, saya sangat antusias untuk belajar dan tumbuh bersama tim yang berkualitas di perusahaan ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Bisa jelaskan perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript? Untuk HTML, CSS, Java, dan JavaScript menurut saya adalah bahasa dasar yang digunakan dalam pemrograman web, Pak. HTML berfungsi untuk struktur dan konten, CSS untuk desain dan tata letak, dan JavaScript untuk interaktivitas sehingga membuat tingkat dinamis dan fungsionalitas pada website, Pak. Oke, apa itu responsive design dan bagaimana Anda memastikan situs web dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat? Menurut pemahaman saya tentang responsive design, Mbak, adalah pendekatan dalam pengembangan web yang memastikan situs web dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Saya juga memastikan situs web dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat dengan menggunakan media query dalam CSS dan memastikan desain responses baik melalui unit fleksibel, grid, layout maupun optimalisasikan gambar, Pak. Apa perbedaan antara framework dan library? Bisa berikan contohnya? Untuk perbedaannya secara generalnya atau perbedaan inti dari keduanya menurut saya adalah terletak pada sejauh mana kontrol yang mereka berikan kepada pengembang atau development pengembang web tersebut, Pak. Framework adalah menyediakan kerangka kerja yang lengkap dengan aturan dan struktur tertentu, sedangkan library menyediakan fungsi-fungsi yang dapat dipanggil. Contoh, framework adalah Angular, sementara library adalah React yang fokus pada antarmuka pengguna, Pak. Itu, Pak. Oke, apakah Anda memiliki proyek front-end yang dapat Anda tunjukkan atau diskusikan? Ya, Pak, saya telah bekerja atau membuat project dengan jumlah 3, Pak. Yang pertama dengan koleksi film seperti
seperti film-film Hollywood atau anime atau yang lain-lain. Yang kedua, project marketplace. Yang ketiga, project statistik atau bisa disebut dengan project kasir, Pak. Yang di situ dapat melihat statistik atau penjualan dari suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Pak. Di mana project yang saya buat 3 tadi, saya bertanggung jawab untuk mengembangkan antarmuka pengguna yang responsif dan menarik, juga mengurus tampilan data, lempar data antara front end dan back end. Saya juga dapat menunjukkan saya juga menggunakan penggunaan teknologi tertentu dan bagaimana saya menangani tantangan selama proses pengembangan. Bagaimana Anda menangani situasi ketika menghadapi bug dalam kode Anda? Ketika saya menghadapi bug, saya pertama-tama melakukan debugging dengan menyelidiki konsol log atau menguji satu persatu kode. Saya juga menggunakan alat bantu seperti DevTools, Chrome, atau dengan AI seperti ChatGPT, Bard, atau Gemini. Atau solusinya jika belum dapat, saya juga akan berdiskusi dengan senior-senior yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia web atau membaca dokumen langsung dari teknologi yang saya gunakan, Pak. Seperti React atau Next.js. Itu, Pak. Apa pendekatan Anda dalam mengoptimalkan kinerja sebuah situs web? Pengalaman saya akan memulai dengan analisa menggunakan alat seperti Google Lighthouse untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Saya juga fokus pada mengurangi ukuran gambar, size gambar, atau menggabungkan file CSS dan JavaScript, serta menggunakan teknik caching. Selain itu, saya juga selalu memastikan kode saya ini dengan cara yang best praktik dalam penggunaan teknologi tertentu. Dan sehingga dengan cara-cara tadi, dengan pengalaman saya mampu meningkatkan kecepatan dan kinerja web dari situs web tersebut. Apakah Anda memiliki pengalaman dengan React, Angular, atau Vue.js? Bisa jelaskan salah satu dari mereka? Untuk Angular atau Vue.js, saya tidak pernah langsung real project, Pak. Saya hanya tahu konsep atau dasarnya saja. Untuk React, ketiga project yang saya sebutkan sebelumnya, project tersebut menggunakan React semua. Di mana pada project-project tersebut, saya melibatkan pengembangan antarmuka yang dinamis. Dengan React juga saya menggunakan komponen untuk mengorganisir kode dan pendekatannya yang bersifat deklaratif, yang memudahkan saya dalam mengelola keadaan aplikasi dan membuat komponen yang dapat digunakan kembali. Bagaimana Anda memilih antara menggunakan kelas komponen dan fungsional komponen di React? Untuk bahasa pemrograman JavaScript, Pak, saya lebih cenderung menggunakan functional komponen karena lebih sederhana, mudah dimengerti, dan memiliki sintaks yang lebih ringan dan ringkas. Namun jika ada kebutuhan akan keadaan atau metode siklus hidup tertentu, saya akan menggunakan kelas komponen. Apa itu state dalam konteks React? Dalam React, state adalah objek JavaScript yang digunakan untuk menyimpan data dinamis dan mengelola perubahan pada komponen. Ketika state dirubah, maka React akan merender ulang komponen tersebut untuk mencerminkan perubahan tersebut pada antarmuka pengguna atau interface. Bisa ceritakan tentang proyek front-end terbaik yang pernah Anda kerjakan? Salah satu proyek front-end yang terbaik yang saya kerjakan adalah marketplace, Pak. Saya di sana bertanggung jawab untuk mengembangkan antarmuka responsif dan interaktif. Pada proyek tersebut, saya juga menggunakan fitur searching, payment gateway, CRUD, maupun memakai algoritma tertentu untuk menampilkan
bahwa toko yang sering dibeli akan ditampilkan pertama kali. Sehingga proyek tersebut berhasil meningkatkan pengalaman saya dalam menggunakan dan memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan, Pak. Bagaimana Anda bekerja dalam tim pengembangan perangkat lunak? Apakah ada tantangan yang Anda hadapi? Saya memiliki pengalaman dalam bekerja dalam tim pengembangan perangkat lunak, di mana komunikasi terbuka dan kolaborasi sangat penting. Tantangan yang muncul biasanya terkait dengan koordinasi tugas, namun kami selalu berhasil mengatasi hal tersebut melalui pertemuan reguler, penggunaan alat kolaborasi, dan sikap terbuka terhadap masukan tim. Bagaimana Anda mengelola waktu dan tenggat waktu dalam situasi yang padat? Saya memiliki pendekatan yang terorganisir dalam mengelola waktu, Pak. Saya akan membuat jadwal dan menetapkan prioritas dan menggunakan alat manajemen proyek untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai tenggat waktu. Saya juga siap untuk menyusun rencana cadangan jika diperlukan untuk mengatasi kemungkinan tersebut. Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat dalam tim tentang implementasi suatu fitur? Saya percaya bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang alami atau lumrah dalam pengembangan perangkat lunak, dan ditambah dalam sistem negara Indonesia yang bersistem demokrasi, Pak, yang berarti setiap individu itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk itu, saya akan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain, berdiskusi secara terbuka, dan mencari solusi yang paling baik untuk tim. Saya juga siap untuk menerima masukan konstruktif dan bekerja sama untuk memenuhi atau mencapai keputusan bersama. Apa yang Anda lakukan untuk tetap terupdate dengan perkembangan terkini dalam teknologi front-end? Saya akan terus-menerus membaca buku, mengikuti kegiatan seminar atau kursus online, dan mengikuti konferensi teknologi. Saya juga aktif dalam komunitas perkembangan. Saya juga membaca blog dan mengikuti perkembangan terbaru di media sosial. Saya juga percaya bahwa belajar secara kontinu adalah kunci untuk tetap terdepan dalam dunia teknologi, Pak. Bagaimana Anda belajar dan mengembangkan keterampilan teknis Anda di luar lingkungan akademis? Saya suka belajar untuk melalui kombinasi membaca dokumentasi, menonton tutorial baik YouTube maupun Google, dan berpartisipasi dalam proyek-proyek sumber terbuka. Saya juga aktif di komunitas perkembangan, di mana saya dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan para profesional lainnya. Selain itu, saya juga selalu mencari kesempatan untuk menghadiri workshop atau seminar untuk meningkatkan pemahaman saya tentang teknologi yang saya pelajari tersebut. Itu, Pak. Sebutkan skill set yang kamu punya. Untuk skill set, saya memiliki untuk bagian front end, saya memiliki skill React, Next.js, Node.js. Untuk bagian back end belakangnya, saya juga memiliki, tapi tidak terlalu ahli, yang tahu cuma konsep dasarnya aja seperti Supabase, MySQL, Express.js, maupun Node.js, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, ini adalah waktu yang sangat bagus untuk sedikit berbicara dengan Anda. Kami akan memberitahukan hasil interview dalam 1 minggu. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih, Pak.